Oke, selamat datang kembali Lukna di pertemuan kedua kita. Materi kita hari ini masih mengenai kalkulus ya, tapi lanjutan dari yang kemarin sedikit. Namun untuk topik besarnya ini adalah mengenai integral dan juga aplikasinya. Namun sekarang kita recall dulu pelajaran kemarin. Saya izin off cam ya. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai turunan. Nah, apa sih itu turunan? Dan juga aplikasinya sedikit ke kinematika, yakni pada gerak, menentukan kecepatan, percepatan, dan juga eh, ya, ya dua itu, kecepatan dan percepatan. Nah, kemudian ada aplikasi lain dari turunan ini, yakni untuk menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum dari suatu fungsi. Apa sih maksud dari nilai minimum dan nilai maksimum tersebut? Nah, kemarin kan kita tahu kalau turunan itu merupakan suatu gradien dari kurvanya, ya kan? Nah, jadi misalkan kurvanya seperti ini, nah maka turunan itu adalah gradien dari setiap titik. Nah, seperti ini. Yang diambil secara tegak lurus terhadap kurva tersebut. Jadi titik ini gradiennya seperti ini, nah titik ini gradiennya seperti ini, dan seterusnya. Jadi dia menyinggung dari bentuk kurva tersebut. Nah, kalau bentuk kurvanya ini lingkaran, sepertinya persamaan kurvanya adalah lingkaran, nah maka gradiennya itu adalah yang menyinggung lingkaran ini. Nah, dia selalu tegak lurus. Seperti ini. Itu namanya, itu definisi dari turunan tersebut. Yang merupakan gradien dari suatu kurva pada setiap titik. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, itu saat gradiennya sama dengan 0. Coba kita lihat pada kurva ini. Nah, titik maksimumnya kan di sini, di puncak ini. Nah, pada saat di puncak ini kan garisnya datar aja. Nah, garisnya datar, maka saat ini dia gradiennya 0. Kenapa? Karena definisi dari gradien itu adalah, gradien itu kan sama dengan kemiringan ya. Sama dengan kemiringan, yang definisinya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Misalkan ini. Jadi kemiringan suatu garis, katakan seperti ini, yang mana ini titiknya adalah X2, Y2, titiknya adalah X1, Y1. Nah, ini adalah gradiennya, itu kan M-nya. Nah, maka M-nya itu adalah tentu yang di sini, Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1, atau sama dengan tangensial, tangen dari si garis ini. Nah, kalau dia garisnya datar seperti ini, otomatis Y1-nya sama dengan Y2. Kan dia datar kan seperti ini, otomatis posisi Y1-nya sama dengan posisi Y2-nya. Atau Y2 kurang Y1-nya sama dengan 0. Maka saat itulah M-nya sama dengan 0. Jadi di titik maksimum itu gradiennya sama dengan 0. Nah, itu yang menandakan dia fungsi tersebut maksimumnya, yakni dia berada di titik puncaknya ini. Nah, titik puncak itu dia dia uh, selalu dia gradiennya 0 situ. Kenapa? Karena dia ini merupakan titik belok nih sebenarnya. Jadi kan ini untuk fungsinya naik nih. Fungsinya naik dari kiri gitu kan. Terus sampai di titik maksimumnya ini kan dia menjadi turun. Nah, dia nggak tambah naik lagi. Nah, maka itu dikatakan juga dia sebagai titik maksimumnya atau titik beloknya. Nah, jadi secara matematis untuk menentukan eh, nilai maksimum dari suatu fungsi, kita lihat turunan pertamanya, yakni df dx-nya harus sama dengan 0. Kenapa? Turunan itu adalah gradien. Dan saat dia maksimum, gradiennya sama dengan 0. Maka turunannya juga sama dengan 0. df dx sama dengan 0. Nah, misalkan kita ambil uh, fungsinya seperti di gambar ini ya, dia kurang jelas. Mana fx-nya di situ adalah minus x kuadrat kurang 2x tambah 3. Ini berapa nih minus? Ya, seperti itu ya. Fx-nya adalah minus x kuadrat kurang 2x sama 3. Kemudian turunannya berarti df dx-nya adalah minus 2x
kurang 2, ya kan? Ya, ini diturunin jadi 2 dibawa ke depan, terus pangkat X dikurangi 1 dari min 2X. Terus kemudian si X ini kan pangkatnya 1, terus maju ke depan jadi min 2 kali 1, terus X-nya terus pangkat X-nya adalah 1 kurang 1 dari 0. Ya, jadi seperti itu. Kemudian hasilnya sama dengan 0. Oke. Terus ini dari sini bisa kita dapatkan bahwa X itu sama dengan min 1. Ya, karena ini min 1 sama dengan min X sama dengan 1. Sama seperti itu ya. Terus ini kita coret aja duanya, ya dapatkan X sama dengan min 1. Ini coba kita lihat di sini. Nah, tepat sekali kan? Tepat sekali. Di X memang sama dengan min 1. Titik puncak dari kurvanya adalah di X sama dengan minus 1. Kemudian bagaimana cara menentukan y-nya? Sudah tinggal kita masukin nilai ini ke fungsi awalnya lagi. Maka f saat min 1 adalah min 1 dikuadratkan. Terus ada min 1 di sini kan. Terus dikurang 2 kali min 1 tambah 3. Terus ini min 1 kuadrat adalah 1. Terus kali negatif jadinya min 1 ya. 1 terus ini min kali min jadi positif. Sini adalah 4. Nah, coba kita lihat. Nah, dia pas di 4 di sini. Jadi, nilai maksimumnya, nilai maksimum dari fungsi ini adalah, atau dari kurva ini adalah di min 1,4. Yang mana ini juga sebagai titik puncaknya. Nah, bagaimana maksud dari nilai maksimum dan nilai minimum? Nah, kalau seperti ini, dia ini namanya nilai maksimum aja. Karena fungsi kuadrat itu dia hanya memiliki satu buah nilai, yakni maksimum dan minimum aja. Tapi kalau dia fungsinya itu pangkat 3, misalkan pangkat 3, fx sama dengan x pangkat 3 sekian gitu kan. Nah, dia ini kemungkinan dia memiliki dua puncak. Nah, jadi kemungkinan bentuk dari kurva itu seperti ini. Ya. Nah, dia dua buah nih. Kemungkinan bentuk kurva itu ada dua puncaknya. Nah, seperti itu. Dia naik terus kan. Jadi ada titik tertinggi sama titik terendahnya seperti ini. Nah, ada nilai maksimum dan nilai minimumnya. Itu kalau fungsinya pangkat 3 ke atas gitu. Kalau fungsinya pangkat 3 ke atas, dia memiliki lebih dari dua buah puncak. Tapi kalau dia merupakan fungsi pangkat kuadrat aja, pangkat 2 aja, dia hanya memiliki satu titik puncak. Nah, dia itu bisa minimum, bisa maksimum. Tergantung dari apakah fungsi tersebut dia terbuka ke atas seperti ini, atau terbuka ke bawah. Nah, ini kan namanya terbuka ke bawah ya. Kalau dia seperti ini, maka dia terbuka ke atas. Oke. Nah, jadi bagaimana cara menentukan apakah fungsi tersebut maksimum atau minimumnya? Kita lihat dari turunan keduanya. Dari turunan kedua. Nah, kita cek turunan keduanya. Jadi kan turunan kedua itu kan berarti si df ini kita turunkan sekali lagi. Ya kan ya, ini d kuadrat f per dx kuadrat. Nah, ini kan ini namanya turunan kedua. Atau merupakan ddx dari df dx. Ya sederhananya gini, kan ini turunan pertama. Nah, kita turunkan dia sekali lagi. Nah, itu baru kita mendapatkan dia turunan kedua. Nah, contohnya seperti fungsinya ini tadi. Kan ini kan df dx ini turunan pertamanya. Ya, berarti kalau kita mencari turunan keduanya, berarti si df dx ini kita turunkan sekali lagi. Jadi min 2x kurang 2 ini kita turunkan sekali lagi. Oke, terus berarti kan hasilnya adalah min 2. Karena si yang punya si x kan cuma min 2 aja. Terus saya ini kan nggak ada x-nya, jadi turunannya sama dengan 0. Hasilnya adalah min 2. Nah, untuk melihat dia apakah maksimum atau minimum, lihat dari hasil ininya. Nih, d kuadrat f per dx kuadrat. Eh, Gimana cara bikin kondisinya ya? Jika d kuadrat f dx kuadrat itu besar dari 0, artinya dia positif, maka maka itu merupakan titik minimum. Nah, kemudian jika d kuadrat f dx kuadratnya itu kecil dari 0 atau dia negatif, maka itu merupakan titik maksimum. Kebalik ya. Jadi cek kalau turunan keduanya. Kalau turunan keduanya itu besar dari 0 atau positif,
maka titik itu merupakan titik minimum. Nah, kalau turunannya kecil dari 0 atau negatif, maka itu merupakan titik maksimum. Nah, ini kan negatif ya, maka ini adalah maksimum. Maaf. Nah, jadi ini titik maksimum. Coba kita lihat ke kurva lagi. Nah, benar kan ini merupakan titik maksimumnya, yang mana kurvanya ini terbuka ke bawah, jadi ini adalah titik paling atasnya gitu. Titik paling atasnya. Jadi itu merupakan ini titik maksimum. Tapi kalau kurvanya terbuka ke atas, ya kalau kurvanya terbuka ke atas, kita bikin sini. Kalau kurva terbuka ke atas, maka persamaannya berubah ya. Jadi fx-nya itu sekarang yang positif lagi. Jadi x kuadrat kurang 2x tambah 3. Karena apa yang membedakan antara kurva terbuka ke atas dengan ke bawah itu adalah di A-nya ini. Nah, di sini yang membedakan. Kalau A-nya negatif, maka dia terbuka ke bawah. Kalau dia positif, dia terbuka ke atas. Jadi sekarang grafiknya seperti ini. Tapi uh, posisi dia tetap sama, cuma dia terbuka seperti ini. Nah, seperti ini dia sekarang. Posisi titik puncaknya sama, namun sekarang dia terbuka ke atas. Oke. Maka ini kalau kita lihat turunan pertamanya atau f aksen x-nya itu sama dengan df dx ya. Maka dia menjadi 2x kurang 2. Ya kan, 2x kurang 2. Kemudian berarti ini sama dengan 0 untuk melihat minimumnya kan. Berarti ini x-nya sama dengan 1. Ya, dia kan untuk melihat maksimum atau minimum itu, ambil dia sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan x-nya. Nah, apakah ini nilai maksimum atau minimum? Nah, kita lihat di turunan kedua. Atau f double aksen x-nya. Jadi, biar kamu nggak confused, d kuadrat f dx kuadrat itu sama dengan f double aksen x. Ini turunan kedua. Oke, kemudian turunan kedua dapat dari ini, kita turunkan sekali lagi, berarti hasilnya adalah 2. Ya kan, hasilnya adalah 2. Nah, ini kan positif nih, besar dari 0. Maka titik ini merupakan minimum. Ya, karena dia positif, dia besar dari 0. Maka titik X sama dengan 1 itu adalah titik minimumnya. Nah, coba kita lihat ke grafik lagi. Nah, kan dia terbuka ke atas, berarti yang paling bawahnya ini adalah nilai minimumnya. Sedangkan yang di atas itu jauh lebih besar daripada daripada si titik puncak ini. Nah, seperti itu untuk menentukan um, apakah suatu fungsi itu maksimum atau minimum. Kita lihat dari turunan keduanya dia. Turunan pertama saja belum cukup untuk menentukan apakah dia maksimum atau minimum. Tapi memang dia pada saat itu titik beloknya seperti ini. Titik beloknya saat di situ. Tapi apakah dia maksimum atau minimum? Kita cek dari turunan keduanya. Contoh lagi, ini nanti kita kerjakan. Ini nanti kita kerjakan ya. Kita masuk dulu ke sini. Kita contoh yang fungsi pangkat 3. Nah, misalkan suatu fungsi dia memiliki persamaan sebagai berikut. X pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 2x, seperti itu, tambah 1, katakanlah ya. Kemudian, titik maksimum dan minimumnya. Nah, di manakah titik maksimum dan titik minimumnya? Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita lihat turunan pertamanya dulu, ya kan? Jadi df dx-nya dulu harus sama dengan 0. Berarti yang ini kita turunkan, ya terhadap x, maka hasilnya adalah 3x kuadrat kurang 6x tambah 2 sama dengan 0. Ya kan? Kemudian kalau kita faktorkan ini susah juga ya kalau faktoran. Kita pakai rumus ABC aja untuk menentukan X-nya. Ada udah tahu rumus ABC? Hmm, Oke, oke. Jadi kalau nanti nggak bisa difaktorkan secara langsung ya, jadi untuk mengeluarkan X-nya kita menggunakan rumus ABC ya kan. Rumus ABC itu adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4 AC per 2A. Yang mana ini adalah A, B, dan C-nya.
Oke, berarti min B-nya adalah 6 plus minus B kuadrat 36. 4 kali A-nya adalah 3, kali C-nya adalah 2. Dibagi dengan 2A, berarti 2 kali 3, 6 ya. Oke, berarti 6 plus minus. Ini 4 kali 12, 12 kali 2, 24. 36 kurang 24, 8 ya. Ini 36 kurang 24. 12, 12, 12. Oke, 12 dibagi 6. Berarti ini kalau disederhanakan 1 plus minus ini 2 per 3, 1 per 3 per 3. Karena ini akar 1 plus minus 1 per 6, akar 12 itu kan adalah 2 akar 3. Ya, akar 12 adalah 2 akar 3, jadi sepertiga akar 3. Oke. Jadi ini adalah titik-titiknya. Jadi ada 2 titik. X1 yang pertama adalah 1 tambah 1 per 3 akar 3. X yang kedua adalah 1 kurang 1 per 3 akar 3. Ada 2 buah nilainya. Nah, pertanyaannya adalah, mana di antara ini yang merupakan maksimum atau minimum? Nah, kita cek dari turunan keduanya. Kita cek dari turunan keduanya. Yang mana turunan keduanya berarti kita turunkan lagi ini. Kita turunkan lagi sekali yang ini. Jadi, dari kuadrat F, dx kuadratnya adalah berarti ini hasilnya adalah 6x kurang 6. Ya, ini kan turun sekali lagi jadi 2 kali 3 terus 6. Nah, pangkat dari x-nya adalah 2 kurang 1 atau 1. Kemudian ini x-nya habis ya kan. Kemudian 6x kurang 6. Nah, kemudian kita masukkan x yang diketahui ini, x yang kita dapatkan ini ke turunan kedua nih. Nah, yang pertama untuk x sama dengan 1 tambah 1 per 3 akar 3. Masukin ke sini. Nah, jadi 6 kali 1 tambah 1 per 3 akar 3 dikurang 6. Dikurang 6 ya. Misalnya 6 tambah 2 akar 3 kurang 6. Hasilnya adalah 2 akar 3. Kemudian untuk X sama dengan 1 kurang 1 per 3 akar 3. Nah, kita masukin lagi ke sama sini juga. Sama turunan keduanya. Dari 6, 1 kurang 1 per 3 akar 3 dikurang 6. Berarti ini 6 kurang 2 akar 3 kurang 6 sama dengan ini 2 akar 3. Nah, kita lihat nih, ini yang positif, ini yang negatif. Maka ini merupakan nilai maksnya. Nah, ini yang merupakan nilai minimumnya. Jadi nilai minimumnya bukan yang ini, tapi yang X yang kita masukin itu. Jadi kesimpulan kita titik maksimum adalah eh, di X sama dengan 1 kurang 1 per 3 akar 3. Dan titik minimumnya adalah di X sama dengan 1 tambah 1 per 3 akar 3. Nah, jadi kalau kita gambarkan secara kasar ya, nah ini titik maksimumnya berada jauh di kiri, ini titik maksimumnya di sini, titik maksimumnya, titik minimumnya. Jadi kira-kira untuk kurvanya itu seperti ini. Eh, Nah, kira-kira untuk kurva seperti ini. Yang mana yang di sini ada titik maksimum, nah di sini titik minimumnya. Oke. Ada pertanyaan deh untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum. Ya, kita lihat turunan keduanya. Kemudian kita coba masuk ke lebih ke fisiknya ya. Contoh, energi potensial suatu molekul dinyatakan sebagai EP sama dengan AR tambah BR, tambah PPR. Tentukan posisi stabil dari molekul tersebut.
Nah, yang mana A dan B itu merupakan suatu konstan. Jadi molekul di dalam, katakanlah di dalam suatu kristal, ya, energi potensialnya itu dinyatakan sebagai berikut. AR tambah B per R, yang mana R itu menyatakan jarak, ya. Menyatakan jarak. Em, yang mana tentukan posisi-posisi stabil dari molekul tersebut. Nah, berarti ini tanyanya apa? R. Stabil. Ya, jadi kalau kita kerjakan di mana bagusnya? Kita ke bawah aja. Oke. Nah, jadi kalau dia itu stabil, maka saat itu energi potensialnya minimum. Nah, saat itu energi potensialnya minimum. Kenapa? Karena kan ini berlaku hukum kekayaan energi, ya kan. Jadi total itu kan sebenarnya bakalan dikonversi menjadi energi kinetik sama energi potensial, ya kan. Nah, jadi kalau uh, salah ya. Kalau posisi dia stabil, maka energi potensial itu saat itu adalah maksimum maksudnya. Kenapa? Karena kalau energi potensialnya maksimum, maka energi kinetiknya jadi minimum. Nah, kalau energi kinetiknya jadi minimum, maka benda tersebut kan lebih cenderung untuk diam. Kenapa? Karena kan energi kinetik itu dia terkait sama kecepatan. Kecepatan dan nilai kestabilan dia tentunya. Jadi, semakin kecil energi kinetiknya, semakin rendah kecepatannya. Atau bisa dikatakan dia semakin less motion, dia tidak bergerak begitu. Jadi, untuk melihat di mana titik stabilnya, tentu kita maksimalkan si energi potensial ini. Kita lihat di mana nilai energi potensial tersebut dia maksimum. Itu kita turunkan. Karena dia itu adalah EP max, saat itu EP max, maka eh, kita turunkan. Jadi DEP terhadap DR harus sama dengan 0. Kenapa kita turunkan D terhadap R? Karena yang menjadi fungsi, yang menjadi suatu variabel di sini adalah si R-nya. Sedangkan A dan B itu adalah suatu konstan. Jadi kita turunkan D terhadap R. Ya, jadi ini uh, DDR dari si ini. AR tambah B per R. Oke, yang bagi ada yang belum terbiasa dengan turunan bagi seperti ini, kita ubah dia seperti ini. Nah, jadi DDR dari AR tambah BR pangkat min 1. Karena kan 1 per R itu boleh dibikin R pangkat min 1. Nah, jadi ini baru bisa kita turunkan dengan gampang. Kemudian ini diturunkan jadi A kurang 2BR kuadrat. R pangkat min 2. Yang ini minus BR pangkat min 2. Ya kan, ini min satunya dibawa ke depan, dikaliin ke B, jadi ini negatif. Terus pangkat dari R-nya kita kurangin 1, makanya jadinya pangkat min 2. Ya, yang ini sama dengan 0, karena dia turunannya sama dengan 0. Kemudian, A sama dengan B per R kuadrat. Kita bikin lagi, seperti kita ubah ke bentuk originalnya seperti ini. Berarti R itu adalah B per A diakarkan, atau pangkat setengah. Ya, atau sama dengan akar B per A. Nah, ini dia posisi stabilnya. Sebenarnya nilai untuk menentukan maksimum dan minimum sangat banyak sekali aplikasinya dalam fisika, terutama untuk mencari nilai kesetimbangannya. Nilai kesetimbangan suatu sistem, di mana dia akan setimbang, terutama itu nanti ke gerak harmonik atau kesetimbangan. Ya, jadi kita lihat aja dari turunan pertamanya, kemudian kalau ada dua buah hasil, nah ini kan sebetulnya hasilnya cuma satu ya, mas satu hasilnya. Nah, karena hasilnya cuma satu, maka otomatis itu nilai maksimumnya. Tapi kalau dia hasilnya nanti ada dua, nah cek dulu mana yang maksimum, mana yang minimum dari turunan kedua. Nah, dari turunan keduanya kita cek. Oke, kita lanjut pada soalan di atas.
Ini masih contoh dari soal apa itu ya? Aplikasi dari turunan ini maksimum dan minimum. Suatu partikel sedang bergerak dengan persamaan Yx sama dengan 2A X kuadrat kurang Bx tambah A kuadrat. Yang mana di sini A itu adalah konstan. A itu adalah konstan. Oke. Sehingga lintasannya berbentuk parabola. Tentukanlah titik-titik puncak dari parabola tersebut. Ya, bagaimana cara menentukan titik puncak? Ini kan kalau kita lihat ini terbuka ke atas ya, karena A-nya positif. Nah, ini kira-kira dia seperti ini gambarnya. Nah, titik puncak itu adalah titik di mana gradiennya sama dengan 0. Di sini titik puncaknya. Gradien sama dengan 0. Maka kita lihat dari, ya, titik, kita bisa gunakan yang maksimum dan minimum tersebut. Tapi ini dengan melihat turunan pertamanya. Oke, berarti ini dy dx harus sama dengan 0 pada titik puncak, ya. Maka ini diturunkan, berarti ddx dari 2a x kuadrat kurang bx tambah a kuadrat, hasilnya adalah sama dengan 0. Oke, berarti ini hasilnya 4ax kurang b sama dengan 0. Ya, kita turunkan. Ini bawa ke sini, dari 2 kali 2, 4ax kurang b sama dengan 0. Kemudian x sama dengan b per 4a. Nah, ini dia titik puncaknya. Ini baru yang X-nya ya. Nah, gimana cara menentukan yang Y-nya? Yang Y-nya tentu kita masukin nilai X tadi ke persamaan di sini. Ya, karena kan dia fungsi dari X. Jadi untuk menentukan Y-nya, kita masukin nilai X tersebut. Jadi Y saat X sama dengan um, jadi Y saat X sama dengan B per 4A adalah 2A dikali B per 4A kuadrat kurang B dikali B per 4A tambah A kuadrat. Oke, nanti masukin X ke sini. Jadi 2A B kuadrat tambah per 16A kuadrat kurang B kuadrat per 4A tambah A kuadrat. Ini bisa dicoret 1. Jadi B kuadrat per 18 ya. Jadi B kuadrat per 8A dikurang B kuadrat per 4A. Nah, ini bisa disamakan penyebutnya jadi 82 ya. 2B kuadrat per 8A. Kan dibagi, ini kan jadinya seperti ini lagi. Nah, tambah dengan A kuadrat. Berarti ini A kuadrat dikurang B kuadrat per 8A. Nah, ini dia Y puncaknya. Jadi titik puncaknya ini adalah berada di, kalau kita gambarkan, nah, gambarkan di X di B per A berarti positif, katakanlah di sini, X dengan B per A, terus Y-nya di A kuadrat, nah katakan di sini ya, di A kuadrat kurang B kuadrat per 4A. Nah, sini. Jadi kira-kira dia seperti ini dari nah, fungsi tersebut. Nah, ini YX adalah 2A X kuadrat kurang BX tambah A kuadrat. Jadi dari um, di pelajaran kelas 10 itu ada rasanya untuk menentukan titik puncaknya ya. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan rumus itu dari sini. Jadi turunannya. Jadi dilihat di mana turunan pertamanya, kemudian dari nilai X tersebut kita masuk lagi ke Y-nya, maka kita dapatkan koordinat dari titik-titik puncak dari parabola tersebut. Oke. Nah, baru sekarang kita masuk pada integral. Apa sih yang dimaksud dengan integral? Jadi integral ini bisa dikatakan kebalikan dari turunan. Tapi tapi eh, tapi enggak secara gamblang juga bukan kebalikan dari turunan. Nah, turunan itu merupakan gradien, kalau turunan itu merupakan gradien, ini agak. Nah, kalau turunan itu merupakan gradien, maka integral itu adalah luas di bawah kurva. Nah, ini kan diketahui sebuah fungsi nih, sebuah fx. Nah, misalkan integral dari fungsi ini sebenarnya merupakan luas dari fungsi tersebut, nah, pada rentang A sampai ke B. Di mana A ke B-nya adalah
batas dari integralnya. Ini batas bawah, ini batas atas. Jadi, nah turunan ini kan awalnya dasarnya dari limit ya, dari limit. Kan dari ini limit X dari turunan df dx itu kan kemarin definisinya adalah limit dari delta X menuju 0, fx tambah h dikurang fx dibagi dengan delta X. Nah, limit delta X-nya kan menuju 0. Nah, kalau integral ini dia merupakan sigma sebenarnya. Ya, jadi dia sigma. Ya, maksudnya itu adalah kita bagi si luas si bawah kurvanya ini kecil-kecil seperti ini. Nah, kecil-kecil. Lalu kita jumlahkan semuanya itu. Nah, tentu luas ini adalah membentuk dia persegi panjang ya kan. Dengan lebarnya adalah delta X dan tingginya adalah fungsi tersebut, YX. Nah, maksudnya gimana? Nah, berarti tinggal dimasukin posisi X ini berapa, lalu didapatkan Y-nya. Nah, saat itu didapatkan tinggi dari fungsi tersebut. Nah, luasnya tentu adalah YX dikalikan dengan delta X. Nah, kemudian ini baru untuk satu buah persegi. Nah, untuk menentukan luas dari A ke B, tentu kita jumlahkan semuanya. Nah, itu dia pakai sigma. Jadi, untuk luas total, karena sigma itu adalah summasi, ya kan? Jadi, um, sigma dari YX ke I kali delta X. Nah, yang mana uh, I ini dari 0 sampai ke N. DX ini maksudnya apa? Y saat fungsi ke XI. Jadi ini kan X-nya sama dengan 0. Jadi X0, katakanlah seperti itu. Ini kan X1, ini X2, X3, sampai ke Xn. Nah, I ini menyatakan 0, 1, sampai ke N. Artinya dia posisi ke berapa gitu kan. Tapi eh, kalau delta X-nya itu kecil sekali, artinya dia menuju 0, maka sigma ini dia berubah menjadi integral. Nah, maka luas tersebut menjadi integral dari A ke B, fx dx. Jadi luas kurva ini sekarang bukan sigma lagi, kita bukan menjumlahkan persegi satu-satu lagi, tapi kita integralkan saja dari A ke B. Nah, kita integralkan fungsinya, ini fungsi dikalikan dx. Jadi delta x ini dia berubah menjadi dx. Jadi delta x ini sebenarnya adalah dx, di mana kalau dia itu udah banyak, delta x-nya menuju 0, maka dia berubah menjadi dx. Jadi fx-nya ditegalkan terhadap x yang mana dari A ke B. Nah, sebenarnya integral itu jenisnya ada dua ya. Ada integral yang tertentu seperti ini, yang batasnya diketahui. Ada juga namanya integral tak tentu. Ya, jadi sebenarnya integral itu ada dua. Ada integral tentu, yang mana batasnya jelas. Seperti dari A ke B ini kan. Jadi kalau menentukan luas kurva itu harus jelas batasnya dari mana ke mana. Ya, sudah jelas batasnya, yakni dari A ke B. Nah, kalau dari ketahui batas ini pasti hasilnya nanti angka. Karena luas pasti angka kan. Nah, beda dengan turunan. Kalau turunan dia masih merupakan fungsi, masih ada X di situ. Tapi kalau integral yang tentu ini hasilnya adalah angka. Karena dia menyatakan luas. Luas kan tidak merupakan fungsi. Kemudian ada integral tak tentu. Kalau kita nggak tahu batasnya berapa. Kalau tidak jelas batasnya. Nah, kalau tidak jelas batasnya, seperti ini, nggak ada batas A ke B-nya, maka wajib ditambahkan C di sini. C itu artinya konstanta penintegralan. Jadi definisi dari integral itu adalah integral dari A ke B untuk integral tertentu fx dx adalah fx besar. Nah, fx besar ini adalah fungsi hasil integrasi. Nah, lalu untuk memasukkan batasnya, ini kan belum masukin batasnya ya dari A ke B. Batasnya adalah dari A ke B. Nah, kemudian untuk menentukan batasnya tinggal diganti B ini dengan X. Jadi FB dikurang FA. Jadi fungsi tersebut kan diketahui nih berapa hasil dapat nih fungsi hasil integralnya. Kemudian untuk menentukan batasnya ya sudah tinggal batas atas dikurangi dengan batas bawah. Jadi misalkan F besar X itu kita dapatkan adalah sepertiga X pangkat 3. Katakanlah hasil integralnya seperti ini. Nah, maka untuk menentukan batasnya, ya sudah, berarti tinggal dimasukin sepertiga itu
ke fungsi ini. Jadi sepertiga B pangkat 3 dikurang sepertiga A pangkat 3. Ya, tinggal dimasukin, tinggal diganti B dengan tinggal diganti B dengan X gitu. Terus dikurangi. Oke. Terus kemudian kalau integral tidak tentu, misalkan seperti ini, integral fx dx, maka hasilnya adalah f besar X ditambah C. Mana C itu adalah merupakan konstanta integrasi. Yang mana untuk mengetahui C ini biasanya diketahui dari kondisi awalnya. Mengetahui C dilihat dari fungsi awalnya. Bukan fungsi awal, kondisi awalnya. Nanti kita lihat lebih jauh mengenai ini. Ya, yang mana em, integral tertentu ini biasanya banyak diaplikasikan pada GLB dan GLBB tersebut ya. Nah, kemarin kan kita sudah singgung sedikit tuh. Eh, kita misalkan punya A, terus V dan S. Nah, untuk mendapatkan dari V ke S, untuk mendapatkan dari V ke A, kalau dari kecepatan ke percepatan itu kita turunkan kemarin ya kan? Ya, karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Kemudian juga kalau kita punya S, kita mendapatkan V, kita turunkan juga ya kan? Karena kecepatan itu adalah perubahan posisi tiap waktu. Nah, kalau kita berangkatnya dari A, kita mau menentukan V, nah, maka kita integralkan. Itulah kenapa saya tadi bilang eh, turunan itu somehow merupakan kebalikan dari turunan gitu. Ya, karena dia memang membolak-balikan gitu. Kalau kita punya A, kita pengen dapatin V, ya udah kita integralkan. Terus kalau kita punya V, kita mau mendapatkan S juga kita integralkan. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk aplikasi yang ke GLBB-nya nanti kita kembali lagi ke situ. Sekarang kita lihat dulu beberapa identitas atau ketentuan dari integral seperti identitas pada turunan kemarin ya kan ada juga identitasnya pada aturan kali dan sebagainya. Nah, untuk itu di integral tuh mirip-mirip. Yang pertama fungsi ini bentuk fungsi yang kita bisa integralkan itu adalah fungsi berpangkat seperti ini. Nah, apa ya? Yang pertama itu fungsi berpangkat seperti ini. Yang mana bentuknya adalah fx sama dengan ax pangkat n. Nah, jadi kalau fungsinya ini kita integralkan, nah integral dari fx dx-nya, atau berarti integral dari ax pangkat n, itu adalah, nah a ini kan konstan ya, jadi dia boleh keluar integral. Jadi hasilnya adalah A1 per n tambah 1 pangkat x n tambah 1. Jadi, kalau turunan n-nya dibawa ke depan, nah, kalau integral n-nya ditambahin 1, terus tapi dibawa di bawah. Terus pangkatnya ditambah 1. Nah, beda dengan turunan. Kalau turunan kan pangkatnya kurang 1. N kurang 1. Nah, kalau dia integral, pangkatnya tambah 1. Nah, jadi, kalau kita susun lagi, hasilnya adalah A per n tambah 1, X n tambah 1. Ya. Karena yang turunan itu adalah kebalikan dari integral. Nah, kalau kita turunkan ini lagi, kita turunkan ini lagi ya kan? Karena dia harus balik ke fungsi ini. Kenapa? Turunan itu kebalikan dari integral. Ya kan? Jadi kalau kita turunkan lagi, berarti ini n tambah 1 per n tambah 1 kali A, X, n tambah 1 kurang 1. Ya kan? Kalau turunan ini kan pangkatnya bawa ke depan, terus pangkat dari X-nya dikurangi 1. Nah, ini habis, jadi A, X, N. Dia kembali lagi ke fungsi awal. Jadi lihat itu, untuk mengecek apakah integrasi kita benar, kita turunkan lagi dia. Nah, apakah dia kembali ke fungsi awal atau enggak? Kalau dia tepat sama dengan fungsi awal, berarti integral kita benar. Oke. Jadi itu yang pertama, untuk bentuk fungsi yang pertama, jika bentuk fungsinya seperti ini, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka maka integrasinya adalah integral ax pangkat n itu adalah a per n tambah 1, x n tambah 1. Tambah c ya, karena dia merupakan integral yang tidak tentu. Kita belum tahu batasnya berapa. Kemudian jika fx-nya itu adalah sin x atau sinus, nah maka integral dari sin x dx, jangan lupa ada x-nya ya, adalah minus cos x tambah c. Kenapa? Karena turunan dari cos adalah
minus sin. Ya kan? Turunan dari cos adalah min sin. Terus untuk menghilangkan minusnya, udah dikali dengan minus. Jadi kebalikan. Ya, turunan dari sin kan cos. Maka integral dari cos harus sin. Gitu. Kebalikan dari ini. Nah, turunan dari cos kan min sin. Nah, berarti untuk em, untuk menghilangkan minnya dikalikan dia dengan negatif. Nah, kemudian jika fx-nya itu adalah cos x, maka integral dari cos x dx adalah sin x. Nah, karena turunan dari sin adalah cos. Ya, kembali lagi deh ke fungsi awalnya. Cek itu, seperti itu cara menceknya. Kemudian jika fx-nya itu adalah a e pangkat x, nah ini eksponensial ya, kalau belum tahu, e pangkat x itu adalah eh, eksponensial dari x. Jadi kalau kamu lihat di kalkulator, itu nilainya adalah 2,71 sekian. Jadi E pangkat X berarti 2,71 pangkat X. Nah, itu merupakan bilangan natural yang mana sering digunakan di fisika, ya, dan di matematika. Jadi kalau fungsinya seperti ini, maka integralnya adalah AE pangkat X dx. Nah, uniknya integral dari E pangkat X itu hasilnya itu juga. Nah, jadi hasil integralnya adalah A E pangkat X tambah C. Karena si A ini adalah konstan ya, jadi dia dekat ke sini. Ya, jadi integral dari si eksponensial ini dia tetap seperti itu juga. Begitu juga dengan turunannya. Nah, jadi ddx dari E pangkat X hasilnya E pangkat X juga. Ya, dia suatu fungsi yang unik begitu. Kemudian, jika fx-nya itu adalah 1/x, nah berarti kan n-nya boleh kita bikin x pangkat min 1, ya kan? Nah, jadi kalau kita gunakan, berarti dia mirip, bisa dikatakan mirip dengan yang di sini, ya kan? Jadi di sini kan. Berarti itu saat itu n-nya sama dengan minus 1. Berarti A, A-nya berarti 1 ya. A-nya berarti 1 di sini, berarti 1 per n-nya adalah min 1 tambah 1, x pangkat min 1 tambah 1. Berarti ini 1/0. Nah, ini tidak boleh. Kenapa 1/0 itu dia hasil tak hingga. Nah, hasil dari integral itu tidak pernah tidak terhingga. Artinya dia selalu finite. Jadi, rumus ini hanya untuk n yang tidak sama dengan min 1. Ya, jadi kalau n yang sama dengan min 2 itu boleh. Maka rumus seperti ini. N yang sama dengan min 3 dan seterusnya. Hanya untuk n yang tidak sama dengan min 1. Nah, kalau n yang sama dengan minus 1 seperti ini, maka hasilnya adalah ln x atau logaritma natural dari x. Ya, kan adik belum pernah mendengar mengenai ln x ini, mendengar ya. Tapi sebenarnya ln itu adalah basis dari bilangan Euler ini. Sama kayak log. Log itu kan basisnya 10. Nah, si ln ini basisnya si E. Itu. Jadi, misalkan kalau logaritma itu berbasis 10, nah ln ini dia basisnya E. Dan orang lebih sering pakai logaritma natural ini, log ini daripada si log ini. Oke, ini untuk eh, intermezzo, ya, semacam ingat-ingat aja. Kalau n-nya itu sama dengan min 1 atau dia untuk 1/x, maka hasil integralnya adalah ln x, bukan hasilnya ini. Oke. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh integral tanpa batas dulu, atau integral tak tentu. Sejauhnya ada pertanyaan, Dek? Iya, Kak. Sejauhnya ada pertanyaan? Eh, enggak sih, Kak. Cuma masih agak bingung. Ngapa? Ada baru pertama kan, nanti diulangi. Iya. Nah, jika hitung Y sama dengan ah, terus gitu. Jika Y itu sama dengan integral T pangkat 3 dt, eh, ini basicnya tentukan integral dari T pangkat 3 dt. Jika Y duanya sama dengan 3, ini syarat batasnya yang diketahui. Jadi kerjaan kita adalah menentukan integral dari ini. Nah, itu berarti kita mencocoknya ke fungsi yang pertama. Fungsi ini kan, fx-nya adalah ax pangkat n. Yang mana di sini n-nya adalah 3, ya kan? Mirip dengan teman kemarin.
Jadi itu adalah integral T pangkat 3 dt. Berarti ini mirip-mirip dengan AX pangkat N. Yang mana di sini A-nya sama dengan 1 dan N-nya sama dengan 3. Ya, jadi X dengan T itu sama aja dia fungsinya gitu kan. Berarti ini hasil integralnya adalah 1. Karena A-nya 1, ini kan hasil integralnya tadi A per N tambah 1, T, N tambah 1 tambah C tadi kan. Kan tinggal diganti T dengan X. Nah, ini kan A-nya 1. Udah, kita dengan T aja langsung jadi 1. Terus N-nya adalah 3, ya kan? Berarti sini 3 tambah 1 jadi 4. Nah, kemudian di sini juga 4. Nah, jadi dia seperempat T pangkat 4 tambah C. Nah, jadi untuk ngecek apakah ini benar atau enggak, ya sudah kita turunkan lagi aja. Kita balik, kita turunkan lagi kan ini berarti 4 dibawa ke depan, 4 kali seperempat, terus T-nya 4 kurang 1. Jadi T pangkat 3. Nah, dia kembali lagi ke fungsi awal. Maka hasil integral kita adalah benar. Jadi integral dari T pangkat 3 dt adalah seperempat T pangkat 4. Nah, gimana sih cara menentukan C-nya? Nah, di sini, di clue yang diketahui di sini. Saat Y-nya sama dengan 2, saat X-nya sama dengan 2, maka hasil Y-nya adalah 3. Oke, bukan dimasukin nilai 2-nya ke sini. Jadi 3 itu adalah seperempat 2 pangkat 4 tambah C. Nah, 2 pangkat 4 ini kan 16. 16 bagi 4 itu 4. Nah, berarti C-nya adalah min 1. Maka hasil integralnya adalah seperempat T pangkat 4 dikurang 1. Nah, jadi jangan lupa C-nya di sini ya. Untuk menunjukkan fungsi kita benar atau enggak. Nah, jadi hasilnya adalah 1/4 T pangkat 4 kurang 1. Nah, ini kaitan ke percepatan yang di LBB kemarin. Sebuah mobil dipercepat dengan percepatan A sama dengan 3 kurang T. Hitunglah kecepatan mobil pada T sama dengan 3 detik. Kemudian anggap kecepatan awal mobil adalah 0 meter per sekon. Jadi ini kondisinya. Jadi ini kita nggak tahu batasnya dari mana ke mana. Karena nggak dijelasin pada T ke berapa sampai T ke berapa. Nah, kalau diketahui T-nya misalkan dari T sama dengan 2 sekon ke T sama dengan 4 sekon. Nah, ini menandakan batas dari integralnya, yakni dari 2 ke 4. Tapi sekarang kan nggak diketahui batas tersebut, maka ini merupakan integral tak tentu. Kan di sini tanyanya adalah kecepatan ya. Kita tahu bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu atau dv dt, ya kan? Kemudian eh, kita kalikan dt-nya ke sini, jadi ADT sama dengan dv. Nah, untuk mendapatkan V-nya itu kita kalikan dt-nya ke sini. Nah, jadi untuk meningkatkan D-nya kita integralkan. Jadi V itu adalah sebenarnya integral dari A dt. Nah, itu dia kebalikan dari turunan tersebut. Jadi kita integralkan A yang ini 3 kurang T dt. Kita ganti A-nya dengan sini. Atau ini boleh kita ganti, kita kita kalikan. Ini integral 3 dt kurang integral T dt. Jadi seperti itu, boleh seperti itu. Jadi dt-nya dikalikan ke sini, terus integralnya dipisah. Jadi integral 3 dt kurang integral T dt. Nah, ini kita gunakan yang rumus eksponensial seperti yang di atas ini. Nah, yang mana saat ini A-nya adalah 3 dan N-nya sama dengan 0. Karena kan di sini ada tersirat nih, T pangkat 0 sini. T pangkat 0 itu kan 1 ya, berarti N-nya sama dengan 0. Sini hasilnya adalah 3 per 0 tambah 1 kali T pangkat 0 tambah 1. Nah, kurang, ini T-nya pangkat 1 ya, terus A-nya sama dengan 1. Di 1 per 1 tambah 1 kali T 1 tambah 1. Ya, ini ada T pangkat 1 di sini. Jadi 1, N tambah 1, ini N-nya. Oke, jadi hasilnya adalah 3T kurang setengah T kuadrat. Oke, mana ditambah dengan C atau konstanta dengan integralan. Gimana cara menentukan C-nya? Nah, dari sini. Dari 0 ini. Karena kan V saat T sama dengan 0 adalah
0. Berarti 0 sama dengan masukin T sama dengan 0 ke hasil integral kita, ke V-nya. Dari 3 kali 0 kurang setengah T 0 kuadrat tambah C. Ya, maka otomatis C-nya sama dengan 0. Maka kecepatan sebagai fungsi waktunya adalah, jadi VT-nya adalah 3T kurang setengah T kuadrat. Nah, di sini kan tanya pada T sama dengan 3 ya. Itulah kecepatan mobil mobil pada T sama dengan 3. Sudah, kita tinggal masukin ke sini. Jadi, V3-nya adalah 3 kali 3 kurang setengah kali 3 kuadrat. Atau 9 kurang 9 per 2. Atau 9 per 2 meter per second. Ya, meter per second. Oke. Jadi, ini adalah kecepatan dari mobil tersebut pada detik 3 sekon. Kemudian, kalau ditanya itu posisi. Nah, katanya posisi. Nah, seperti eh, balik lagi kita ke persoalan kemarin. Ya, persoalan kemarin bahwa kecepatan itu adalah perubahan posisi tiap waktu. Ya, sama seperti percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu, dan kecepatan adalah perubahan posisi tiap waktu. Jadi, kalau kita mau mendapatkan CS, ya udah tinggal kita pindahin dt ke sini. Jadi, ds adalah v dt. Nah, untuk menghilangkan d-nya, kita integralkan. Maka kita dapat definisi bahwa S itu adalah integral dari V dt. Nah, V-nya yang mana? V yang kita dapatkan di sini tadi. Nah, jadi S-nya adalah berarti adalah integral dari 3T kurang setengah T kuadrat dt. Nah, batasnya juga belum tahu, ya kan? Kita nggak tahu dari detik ke mana ke detik mana. Jadi uh, kita menggunakan integral tak tentu dulu. Kemudian ini juga bisa dipisah seperti tadi dari integral 3T dt seperti perkalian dalamnya itu kan, ini kalian ke sini, ini kalian ke sini, terus integralnya bawa ke dt tersebut. Terus dikurang integral setengah T kuadrat dt, ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian integralkan ini mirip dengan yang AX pangkat N tadi. Nah, di sini tadi, AX pangkat N tadi. Yang mana di sini A-nya adalah 3, di sini A-nya adalah setengah. Berarti ini 3, ini T-nya pangkat 1 ya. Berarti 1 tambah 1, ya, N tambah 1, plus T, itu tambah 1, ya kan? N tambah 1-nya. Yang mana N-nya adalah 1. Terus dikurang dari, eh, ini kan A-nya nih, A-nya setengah, jadi setengah. Terus 1 per, nah ini N-nya, N-nya adalah 2. Jadi 2 tambah 1 kali T, 2 tambah 1. Tambah dengan C, atau kosa apa integral. Jadi tidak mengintegralkan harus tambah dengan C. Nah, C yang di sini beda dengan C yang di sini. C di sini adalah hasil dari integral V. Ini adalah C hasil dari integral S. Ya, begitu. Jadi beda. Kemudian ini menjadi 3 per 2 T kuadrat kurang ini kali ya. Ini 1/6. T pangkat 3 tambah C. Ya. Oke, ini dapat S-nya. Nah, untuk menentukan C ya eh, seperti ini lagi. Nanti juga diketahui itu biasanya pada tes sama sekon posisinya di mana. Nah, itu untuk menentukan eh, nilai C tersebut. Nah, mirip seperti ini. Kemudian em, ini sini menentukan posisi tadi ya. Kemudian tidak sama seperti turunan yang mana dia memiliki metode metode untuk
kali, bagi, dan seterusnya. Jadi kalau integralnya nggak ada seperti itu. Kan kalau misalkan perkalian dua buah fungsi gitu kan, kayak sin x kali cos x. Nah, dia kan kalau mau turunin kan dia pakai aturan kali yang u aksen v tambah u v aksen itu. Kalau dia bagi dua buah fungsi yang misalnya sin x dibagi cos x. Nah, ini kan bisa pakai aturan bagi, ya kan? Nah, di integral nggak ada aturan seperti itu, nggak ada. Yang mana adanya itu adalah metode integral. Metode integral ini usaha untuk misalkan integral, yang mana dia bersifat relatif begitu ya, terserah adik mau pakai metode yang mana. Tapi tidak semua metode itu bisa menyelesaikan integral. Kadang ada integral itu tidak bisa diselesaikan. Tapi setiap turunan pasti ada. Setiap fungsi pasti ada hasil turunannya. Tapi setiap fungsi itu belum tentu ada hasil integralnya, gitu. Jadi integral ini sedikit tricky gitu. Dan memang lebih sulit daripada turunan. Jadi seperti ini, perkalian dua fungsi sinus dengan kosinus. Nah, ini nggak bisa nih. Uh, Hasil integralnya integralkan sin satu terus integralkan cos satu. Nah, bisa terus bisa tidak bisa seperti itu. Jadi kan kalau kita integralkan ini sin x cos x terus kita pisah aja seperti ini sin x terus integral cos x. Nah, dia nggak bisa seperti ini, salah ya, salah, dia harus diintegralkan secara perkalian dua fungsi tersebut. Nah, untuk menentukannya adalah kita harus mengubah dia, ubah ke fungsi yang diketahui di atas tadi. Nah, kita harus ubah dia ke bentuk ini dulu, biar dia integrable. Dia diintegralkan. Apakah dia membentuk fungsi pangkat seperti ini, yang mana hasilnya adalah a per n tambah 1 pangkat x, n tambah 1. Atau dia bentuk seperti ini, atau bentuk seperti ini, atau bentuk eksponensial. Sehingga dia lebih integrable. Nah, sekarang, itu namanya dia metode substitusi, atau metode manipulasi, semacam manipulasi begitulah. Jadi, kita manipulasi salah satu variabel ini, ya, agar dia itu bisa menghilangkan variabel yang lain. Nah, contohnya, mungkin ini agak membingungkan, tapi kita masuk ke contohnya aja. Ini kalau saya misalkan sin x itu menjadi u, ini saya misalkan nih, yang di sini jadi u, maka integralnya tentu menjadi u cos x, yang mana u sebagai fungsi dari x. Nah, kalau kita menggunakan metode substitusi ini, semua x di sini harus diganti jadi u. Jadi ini nggak boleh kita seperti ini. Semua x di sini harus diganti jadi u. Nah, caranya gimana? Tentu kita harus ubah nih, dx-nya jadi du. Jadi kita turunkan kedua ruas. Jadi du sama dengan cos x dx. Ya, jadi kita turunkan kedua ruasnya. Atau bisa juga kita bikin seperti ini. Du dx-nya berapa gitu kan. Nah, tentu ddx dari sin x. Karena u-nya adalah sin x. Jadi tinggal diganti nih, u-nya di sin x. Nah, ddx dari sin x kan sama dengan cos x. Jadi, du dx-nya adalah cos x, atau kalau kita pisah, du-nya adalah cos x dx. Nah, dia bentuk seperti ini. Atau kalau kita turunkan kedua ruas, u kalau diturunkan dia menjadi du. Nah, terus sini kalau diturunin kan dia jadi cos, terus ada dx-nya. Dx-nya menunjukkan kalau dia udah diturunkan. Ya, seperti ini. Nah, ini cara panjangnya, tapi kalau ada udah terbiasa, seperti ini saja. Itu sama dengan kita menurunkan yang du dx itu. Ya, kemudian kita berarti dx-nya adalah du per cos x. Nah, dx ini kita ganti ke sini. Kita substitusi ke sini. Jadi integral u cos x, dx-nya adalah du per cos x. Nah, ini bisa coret. Hasilnya adalah integral u du. Nah, ini baru dia berbentuk seperti fungsi eksponensial tadi, yang mana a x pangkat n. Sehingga dia sudah integrable. Nah, yang mana dia sudah integrable. Ini maksud metode substitusi itu. Jadi metode substitusi ini kita gunakan, kita substitusi sesuatu, sehingga sesuatu itu bisa menggantikan yang lain. Jadi bisa saling coret. Tapi kalau di sini cosnya nggak coret, ya nggak saling coret.
dan cosnya ini nggak bisa habis, dia masih ada fungsi X di sini, itu nggak bisa pakai substitusi. Ini kan semua U sudah diganti, semua X sudah digantikan jadi U ya kan. Nah ini baru bisa nih diselesaikan. Nah, mana hasil dari integral ini adalah setengah U kuadrat tambah C, ya kan. Ini adalah 1. Terus U ini kita ganti lagi dengan sin X yang kita misalin tadi. Jadi hasilnya setengah sin kuadrat X tambah C. Nah, itu adalah hasil integral dari sin X, cos X, dx. Nah, setengah sin kuadrat X tambah C. Ada pertanyaan, Dek? Enggak, Kak. Oke, paham ya. Nah, bagaimana kalau contohnya seperti ini? Coba deh kita substitusi juga. Nah, misalkan ini kan berarti fx-nya adalah x sin x. Jadi kalau kita gunakan metode substitusi yang sama, kita katakanlah sin x itu sama dengan u, begitu ya. Terus berarti du-nya adalah turunan dari ini, berarti dia menjadi cos x dx, ya turunan dari sini adalah cos. Kemudian dx-nya berarti du per cos x. Nah, kita ganti lagi ke integral itu, dari integral dari x sin x dx adalah integral x. Nah, sin x akan diganti jadi u tadi kan. U. Terus dx-nya adalah du per cos x. Nah, ini bagaimanapun ya nggak bisa x sama cos x saling cancel. Itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Bagaimanapun itu nggak bisa saling cancel. Maka saat ini metode substitusi tidak bisa digunakan. Nah, gunakannya dengan cara yang lain. Ini menggunakan integral parsial. Jadi ada dua nih cara metodenya. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode parsial. Nah, kalau fungsi itu nggak bisa diintegrasi secara substitusi, maka harus secara parsial lagi. Harus cari cara dengan parsial. Nah, gimana sih maksud integral parsial tersebut? Jadi, seperti namanya, ya, dia parsial. Jadi, sebagian diintegralkan. Jadi, misalkan seperti ini, integral dari U dv, ya, U ini adalah fungsinya, sedangkan dv ini pada integralnya, itu hasilnya adalah UV kurang integral V du. Nah, ini definisi dari integral parsial. Ya, mungkin nanti belum familiar, tapi ya diingat aja. Jadi ini formulanya. Formula untuk formula integral parsial. Kalau substitusi tadi nggak ada formulanya. Tapi ada arus pandai. Yang mana nih yang kiranya harus substitusi biar dia itu bisa mengcancel yang lain. Sehingga dia membentuk UDU seperti ini. Ya, dia mengganti semua X jadi U gitu. Jadi harus pandai-pandai substitusinya jadi apa. Nah, di parsial itu em, itu ya dia menggunakan udah nyata rumusnya seperti ini. Integral UdV sama dengan UV kurang integral VdU. Jadi seperti ini. Nah, contohnya fungsi ini. Integral dari X sin X dx. Nah, kira-kira mana nih yang gampang kita jadiin dia sebagai U? Berarti uh, kita harus cocokkan ya. Kan X sin X dx. Nah, gampangnya ini menjadi dv ya. Ini kan mirip dengan dv nih. Terus U-nya sih ini. Nah, jadi U dv sama dengan UV kurang integral V du. Jadi dv-nya di sini adalah sin X dx. Kenapa nggak sin X saja yang jadi dv? Nah, dia kalau di sini ada D, maka harus bawa D-nya juga. Jadi dv, nah, harus ada juga D-nya di sini. Karena ini kan menyatakan turunan, diferensiasi. Jadi kalau mau ke bawah sin, nah harus bawa juga dx-nya. Jadi semua yang di sini adalah si dv, yang ini adalah du. Ada boleh juga bikin seperti ini, sin x, x dx, boleh juga karena ini kan dia perkalian kan boleh tukar-tukar. Nah, ini yang menjadi si dv-nya. Tapi kalau ini yang jadi dv, nah bakalan lebih susah nanti integralnya. Jadi, untuk menentukan milih U yang V, mana yang U, mana yang V itu tricky juga. Mana kira-kira lebih memudahkan gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Pertama, jika U-nya adalah X,
kemudian dv-nya adalah sin x dx. Nah, maka ini kan di sini ditahu ini v sih kan. Nah, kan dv-nya adalah sin x dx. Ya udah, untuk mendapatkan v kita integralkan. Karena untuk menghilangkan d harus diintegralkan ya kan. Jadi v adalah integral sin x dx atau cos x. Integrasikan sama dengan cos. Jadi kita akan masukin ke sini lagi, yang mana u-nya adalah x, terus v-nya adalah cos x, kurang integral, v-nya tadi adalah cos x. Nah, du-nya sekarang nih kita butuh du ya kan. U tadi kan sama dengan x. Nah, untuk mendapatkan du, maka kita turunkan. Kita turunkan kedua ruas. Jadi du sama dengan dx. Jadi du sama dengan dx ya. Kita turunkan dia keluar ruas, kedua ruas. Maka di sini adalah dx. Integral VDU adalah integral cos x dx, yang mana V-nya adalah cos x dan du-nya adalah dx. Apa itu? Nah, sekarang kita integralkan nih. Integral dari cos x dx. Apa integral dari cos? Sin, ya kan? Ini adalah x cos x dikurang sin x. Nah, jadi ini hasil integral dari x sin x dx, yakni x cos x kurang sin x. Nah, coba deh kita ambil yang kedua tadi. Kita ambil U-nya itu adalah x dx. Tadi yang pertama, yang kedua tadi ya. Jadi, sin x, x dx. Ini yang jadi U-nya, ini yang jadi dv-nya. Kita coba seperti ini. Jadi, U-nya adalah sin x, terus x dx-nya adalah dv. Maka dari sini kita dapatkan du-nya adalah turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos. T cos x dx. Terus dari sini kita mau dapatkan dv, kita mau dapatkan v, ya sudah kita integralkan. Kita mau ulangin v-nya ya kan. Jadi v adalah integral x dx adalah setengah x kuadrat. Kenapa? Ya, pakai rumus yang x pangkat n tadi. Namanya pakai rumus yang x pangkat n tadi. Yang mana n-nya di sini adalah 1 ya kan. N-nya setengah x kuadrat. Nah, maka kemudian yang ini kita substitusi ke rumus si integral parsial. Nah, berarti sama dengan UV, U-nya adalah ini, sin X. Nah, V-nya adalah setengah X kuadrat. Kurang integral, V-nya adalah setengah X kuadrat. Du-nya adalah sin cos X dx. Nah, sekarang kan tujuan kita mau integralkan ini lagi. Nah, ini tidak mudah juga integralkan. Maka lebih sulit daripada integral awal kita. Jadi untuk memilih yang mana yang U, yang mana yang V itu harus bijak-bijak juga. Yang mana kira-kira kan memudahkan pekerjaan kita gitu. Ya karena nggak semuanya bisa dengan gamblang gitu. Oh ini U, ini V gitu kan. Harus lihat juga yang mana kira-kira kan membantu kita. Oke. Nah ini yang contoh soal kita tadi ya. Jika fx sama dengan sin x cos x, nah dia bisa menggunakan substitusi karena dia bisa habis. Nah, contoh yang lain misalkan seperti ini. Jika fx itu adalah katakanlah sin kuadrat x dx, sin kuadrat kali cos x dx. Nah, ini kira-kira pakai substitusi atau parsial ngerjainnya? Pakai substitusi atau parsial tidak? Lebih gampang ini pakai substitusi atau parsial? Substitusi. Ya substitusi. Kenapa? Karena misalkan nih, kita misalkan si cos x-nya jadi U. Atau si sin jadi U juga boleh, besar. Misalkan sin x-nya jadi U, berarti du-nya adalah cos x dx. Ya kan? Nah, maka dx-nya di sini adalah du per cos x. Kita substitusi lagi ke sini.
Nah, di integral dari sin kuadrat x dx, ya sin kuadrat cos x dx sama dengan, nah sinnya kan tadi udah disubstitusi jadi u ya, udah dimisalin jadi u. Jadi kita ganti dia. Nah, jadi u kuadrat, terus cos x, nah dx-nya adalah du per cos x. Nah, dia dapat habis. Nah, kalau dia saling habis seperti itu, baru kita bisa menggunakan dia substitusi. Jadi, jadi sekarang integralnya adalah u kuadrat du. Nah, ini dia baru mirip dengan si ax pangkat n tadi. Nah, mana si integralnya adalah sepertiga u pangkat 3. Ya kan? Kan si n-nya sekarang 2 ya. Berarti 2 tambah 1, u pangkat 2 tambah 1 tambah c. Atau sepertiga u pangkat 3 tambah c. Nah, u-nya apa? Kita ganti lagi dengan yang kita misalin ini. Nah, kalau ada sampai di sini aja itu masih kurang tepat ya, karena kan orang nggak tahu u-nya ini apa. Jadi, u-nya ini harus diganti ke kita misalin tadi. Jadi, hasilnya adalah sepertiga sin pangkat 3x tambah c. Jadi, hasil integralnya ini dx adalah sepertiga sin pangkat 3x tambah c. Dia bisa udah kan. Bahkan ini kalau lagi sama parsial ini jauh lebih sulit gitu. Jadi kadang ada yang gampang dengan substitusi, ada yang gampang dengan parsial. Nah, seperti ini. Coba orak-arik ini integral nih. Hitunglah integral dari sinus 2 t per t, yang mana t besar itu konstan ya. Jadi 2 t besar itu konstan. Nah, coba kerjain ini deh. Untuk melihat pemahamannya. Coba kerjakan itu, kakak kasih waktu 5 menit. Coba dipikirkan gimana caranya saya kira-kira. Ngerjainnya pakai yang rumus substitusi Ini kakak. pakai substitusi ya, pakai substitusi. Biar kan ini kan bentuknya sin ya. Jadi dia harus mengubah dia bentuknya seperti ini. Sin x dx, biar dia bisa diintegralkan. Hasil integrasi x dx apa? Cos x ya kan. Tapi ini kan belum bentuknya seperti ini. Jadi ada harus memodifikasi sedikit dulu biar dia bisa bentuk seperti ini. Itulah dengan uh, metode substitusi itu. Jadi silakan.
Cuma ada bisa. Eh, belum nggak masih bingung. Coba kirim jawaban adik ke WA. Pengen lihat progresnya gimana. Coba nggak Belum pernah sih selesai Kak, juga kok. soalnya masih bingung banget gitu. Oke. Jadi kan ini bentuknya kan belum bentuk seperti ini. Nah, kita substitusi ini yang di dalam sini, yang buah VT per T besar itu. Jadi kita misalkan U itu adalah 2 VT per T besar. Yang mana yang merupakan variabel di sini cuma si T kecilnya aja. 2V sini semuanya adalah konstan. Jadi dia ngikut kalau turunin ya. Kan di sini dia DT. Nah, kalau kita mengubah dia jadi U, maka dia harus kita ganti juga jadi DU. Jadi kita turunkan DU sama dengan berarti 2V per T besar DT. Nah, kenapa seperti ini? Karena kan si 2V per T besar ini kan dia konstan. Jadi kalau dia turunin, yang ikut nih, yang ikut ke bawah. Nah, dia nggak ikut turun, dia nggak pakai aturan kali kayak perkalian dua fungsi karena si 2V per T besarnya dia konstan. Yang dia variabel cuman si T kecilnya aja. Jadi DU-nya adalah 2V T besar, 2V per T besar kali DT. Nah, jadi kalau kita mau mengeliminasi si DT-nya, kita mau ganti DT, berarti kita pindahkan ke sini. Jadi T besar per 2V DU. Ya kan? Baru kita substitusi ke atas sini. Kita substitusi ke sini. Jadi integral 0 sampai V, kita nggak usah masukin batasnya dulu deh. Integral dari sin, kan yang misalnya tadi kan cuma di dalam ini aja. Berarti sinnya tetap ya kan? Berarti jadinya sin U. Kenapa sin U? Karena kan yang dimisalin adalah 2 VT, 2 VT kecil per T besar yang jadi U. Sinnya kan nggak dimisalin, jadinya tetap. Nah, DT-nya adalah T besar per 2V DU. Nah, T besar per 2V ini kan dia konstan, jadi dia boleh keluar dari integral. Konstan itu ya, boleh dia keluar dari integral, boleh dia keluar dari turunan. Yang ikut aja ke bawah. Jadi kita boleh kita tulis seperti ini, T besar per 2V integral sin U DU. Ya, ini mirip nih dengan ini sekarang. Integral sin X dx. Berarti ini merupakan integral dari sin. Integral dari sin apa? Min cos. Jadi, ini hasilnya adalah T per 2V dikali min cos X. Nah, gimana dengan batasnya? Batasnya kan dari 0 sampai ke V, ya kan? Jadi, minusnya kita bawa keluar. Jadi, min T per 2V cos X. Nah, batasnya dari 0 sampai ke V. Ya, mirip yang FA kurang FB tadi ya. Ini cosnya, ini masih U ya. Ini masih U. Sebab, kan ini sin U DU. Nah, hasilnya juga harus cos U. Mungkin hasilnya cos X. Ya kan? Jadi integral sin U DU hasilnya adalah cos U. Nah, U-nya ini kita ganti lagi dengan yang kita misalnya tadi. Jadi min T cos U-nya tadi kita misalnya jadi 2V T per T besar. Nah, seperti itu. Baru kita bisa substitusi syarat batasnya dari 0 sampai ke V. Nggak boleh nih syarat batasnya dimasukin ke cos U ini. Kenapa? Karena syarat batasnya itu di T tadi. Syarat batas dari 0 ke V itu adalah DT, bukan DU. Ya, jadi nggak boleh. Jadi ada harus ubah ke bentuk originalnya dulu, baru kita bisa masukin syarat batasnya. Nah, sekarang baru kita nih bisa masukin syarat batasnya. Yakni min T per 2V, ini kan konstan ya, jadi boleh dibawa keluar. Jadi cos, nah ini kan yang variabel kan T, jadi diganti aja T ini dengan V. Jadi 2V kali V per T besar kurang cos 2V kali 0 per T besar. Nah, cara mengganti batasnya gitu ya. Tinggal diganti aja variabel yang T di sini dengan batas di sini. Ya, jadi 2V, T-nya ganti dengan V, jadi 2V V per T. Terus dikurang 2V, terus berarti batas bawahnya kan 0. Jadi 2V kali 0 per T. Nah, ini kan konstan, jadi boleh dibawa keluar dulu. Boleh kita kesampingkan dulu. Tapi semuanya dikali dengan konstanta ini. Ya, min T per 2V. Terus ini hasilnya adalah cos 2V kuadrat per T
kurang, ini kan hasilnya cos 0 ya. Ya, cos 0 itu 1. Cos 0 sama dengan 1. Terus minus yang di sini kita kali dengan di sini. Jadi boleh kita bikin seperti ini. T per 2pi 1 kurang cos 2 pi kuadrat per T. Seperti itu. Ya kan? Ini kali minusnya ke dalam, jadi ini dia punya minus, terus ini jadi positif. Nah, seperti itu. Maka ini adalah hasil integralnya. Hasil integral dari 0 sampai ke V sin 2 pi T besar T dt. Nah, ini hasil integral. Ada pertanyaan enggak? Paham sampai sini? Lumayan, Kak. Oke. Nah, ini kira-kira pakai parsial atau substitusi? Hmm, Substitusi juga. Substitusi juga, karena coba deh kita lihat. Kalau parsial itu dia harus yang sejajar ya. Karena ini parsial nih. Kan dia perkalian dua fungsi ya. Nah, dia gampangnya itu merupakan perkalian sejajar seperti ini. Jadi kayak X kali sin X ini. Kan dia sejajar tuh perkalian. Nah, tadi kan dibagi. Nah, mustahil banget tuh kalau pakai dia parsial. Karena kita butuh seperti ini. Karena formulanya dari perkalian juga. UV kurang integral VDU. Jadi bentuk yang seperti ini sangat sulit sekali kalau kita gunakan dia parsial. Ya. Jadi kita harus pakai dia metode substitusi. Yang substitusi adalah yang di dalam integral ini, yang di dalam akar ini. Jadi kita misalkan T kuadrat kurang 4 itu adalah U. Jadi berarti DU-nya adalah 2T dt. Ya kan kita turunkan ini. 2 dibawa ke depan, 2T. Nah, bawa si dt-nya. Kenapa nggak ada 4-nya? Kayak karena 4-nya konstan kan. Jadi kalau 4 diturunin kan hasilnya 0. Jadi nggak ada dia. Kemudian ini dt maka harus kita ganti. Jadi dt adalah du per 2T. Baru kita masukin lagi ke sini. Jadi integral T per akar U. Ya kan? Sedangkan ini udah di misalkan ini jadi U tadi yang di dalam akar ini. Jadi dia menjadi akar U. Kemudian dt-nya adalah du per 2T. Nah, lagi-lagi dia habis. Kalau dia habis seperti ini, berarti variabelnya sekarang menjadi du per akar U. Nah, yang seperti ini yang baru bisa memakai substitusi. Kalau dia itu habis, semua T diganti jadi U. Semua T harus diganti jadi U. Jadi ini ada harus pandai-pandai yang mana yang kira-kira bisa menghabiskan dari T ini. Otomatis tentu yang ini yang harus dimisalkan karena dia bakalan cancel si T yang di atas. Ya kan? Ya kan? Nah, maka dia integralnya menjadi seperti ini lebih mudah. Integral du per U yang mana dia mirip dengan integral AX pangkat N tadi. Nah, yang mana ini boleh juga kita bikin seperti ini kan. U pangkat min setengah du. Ya kan? Akar itu kan pangkat setengah. Terus karena dia satu par jadi pangkat minus ya. Berarti ini N-nya sama dengan min setengah ya. Jadi N-nya adalah min setengah, terus A-nya adalah 1. Maka hasil integralnya adalah min setengah tambah 1, U pangkat min setengah tambah 1. Berarti ini min setengah tambah 1 jadi setengah, setengah U pangkat setengah. Atau 2 akar U. Ya, tambah C. Oh ya, di sini ada 2 ya, di sini tadi. Berarti ini nggak boleh tinggalin juga setengah ya kan? Tapi setengah ini kan dia konstan, tapi jadi dia boleh keluar integral. Jadi dia boleh keluar integral seperti ini. Nanti ada setengah lagi turun. Yang mana hasil integral dari U pangkat setengah du itu adalah ini, ya kan? Nah, setengahnya dibawa turun karena dia konstan. Terus berarti di sini juga ada setengahnya. Berarti ini setengah kali habis ya. Ada setengahnya. Nah, maka sini adalah akar U sama C. Sedangkan akar U itu tadi adalah apa yang kita misalkan tadi jadi U. Nih, kita substitusi lagi. Berarti T kuadrat kurang 4 tambah C. Nah, ini merupakan hasil integral dari T kuadrat kurang 4 dt. Oke. Mungkin sampai sini bisa sampaikan. Sebenarnya ada pertanyaan nggak?
eh sebenarnya masih kayak bingung Kak, soalnya baru banget dapat materi ini. Ya. Mm-mm. Ini maksudnya integral tuh dibelajar kelas 12 ya, tapi ya mau nggak mau karena kita anak Olimpiade, ya kita harus langkah lebih tinggi dari teman di kelas. Ya, jadi Mm-mm. kebanyakan nanti kalau em, ya sebenarnya integral tuh integral sama terminal itu nggak terpakai kalau percepatannya itu konstan ya. Kalau gerakannya itu GLBB, ini kan percepatannya sebagai fungsi dari waktu nih kan. Nah, nanti kalau percepatannya konstan, misalkan kayak A sama dengan 3 aja, ini kan namanya GLBB. Nanti kita bahas ini. Nah, ini sebenarnya nggak perlu pakai integral. Nah, tapi kan di Olimpiade kan nggak mungkin pakai GLBB biasa. Ya, kan itu udah materi di kelas. Nah, jadi percepatannya sekarang dia sebagai fungsi dari waktu. Nah, makanya mau nggak mau kita harus pakai integral untuk menyelesaikan, untuk mencari V-nya itu berapa, untuk mencari posisinya itu berapa. Nah, nggak mungkin bisa pakai GLBB lagi, gitu. Mungkin kalau ada masih butuh eh, apa ya, untuk pembahasan lebih lanjut ya, coba lihat di YouTube aja. Karena kita nggak mungkin berlama-lama di kalkulus ini, karena itu semacam toolsnya aja. Kalau kita berlama-lama di tools, nanti kita nggak sampai tujuannya. Jadi besok itu kita akan masuk ke kinematikanya lagi, ke geraknya, gerak LB, terus gerak parabola. Nah, jadi kalau ada yang masih belum paham, kakak sarankan lihat-lihat YouTube ya, cara-cara integral, lebih banyak belajar lagi. Ya, dan ini dengan bisa dipelajari karena nggak terlalu sulit gitu. Pasti bisa. Gitu. Cuman Iya butuh Kak. latihan aja. Nanti kalau terbiasa pasti flowing aja lagi, gampang aja lagi. Oke, mungkin itu sekarang dari kakak ya. Terima kasih ya, Dek, udah hadir. Kakak tutup dulu. Besok di jam 7 ya? Iya Kak, jam 7. Jam 7. Oke, kita tutup. Terima kasih dia sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti recordingnya di upload di YouTube ya. Iya Kak.